إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk melangkahkan kedua kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas harian kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, sebagaimana dalam riwayat Muslim, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menjalankan bentuk ibadah kita, penghambaan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua insyaallah diwafatkan dalam kondisi ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita semua. Semoga Allah menjadikan satu di antara para pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib akan mengangkat sebuah tema 4 amalan berpahala haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan satu di antara rukun Islam, satu dari 5 rukun Islam. Dan haji merupakan syiar Islam yang terbesar di muka bumi ini, di mana seluruh dunia datang dari seluruh penjuru dunia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang sama, untuk maksud yang sama, di mana mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram, di Masy'aril Hajj, di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim yang baik, setiap muslim yang sejati pasti terdetik dalam hati sanubarinya yang paling dalam ingin menunaikan, menyempurnakan ibadah haji sebagai pengamalan rukun Islam yang kelima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Tetapi tidak semua orang diberikan kesempatan karena faktor, mungkin faktor keamanan, mungkin faktor biaya dan seterusnya. Dan pada hari ini, pada tahun ini, hampir 2 tahun ini, ma'asyiral muslimin, semua kita telah merasakannya bahwa telah ada pengumuman yang resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa pada tahun ini tidak ada jemaah haji dari luar negeri kecuali lokal, yakni jemaah haji dari dalam kerajaan Saudi Arabia itu sendiri. Dan ini membuat sedih setiap kaum muslimin, karena hari ini
Hari ini umat Islam diuji dengan ujian cukup besar. Bukan hanya ibadah dibatasi, bukan hanya kajian-kajian ilmiah dibatasi, bahkan satu di antara syariat Islam yang terbesar pun terpaksa harus dibatasi karena faktor-faktor, yakni karena musibah yang sedang menimpa planet yang bernama bumi ini yang disebut dengan corona. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Tetapi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Kita tahu haji merupakan amalan yang paling besar. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, imanu billahi wa rasulih. Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa mat. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, amal apa lagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihadun fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan hajjul mabrur. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu keutamaan haji, maka setiap kita punya impian, kalau tidak tahun ini, tahun depan atau tahun berikutnya atau tahun berikutnya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk menunaikan haji sebagaimana yang kita impikan sebagai seorang muslim sejati yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakallah, adakah amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala haji dan umrah walaupun kita tidak berangkat haji dan umrah karena faktor, mungkin karena virus corona atau mungkin karena faktor-faktor yang lain, keamanan dan lain sebagainya? Ya, Islam adalah agama yang mudah dan Islam adalah agama yang luas, agama yang sangat sesuai dengan kondisi setiap manusia di mana pun berada. Allah tidak bakhil, Allah sangat luas rahmatnya. Berapa banyak orang-orang akan diberikan pahala bukan karena dia melaksanakan ibadah itu, tetapi ada nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Ada beberapa amalan. 4 di antaranya adalah yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir, oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dan lain sebagainya, dan hadis sahih. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw ya'lamuhu kana lahu ajri hajin taman hajjatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang sengaja berangkat ke masjid, la yuridu illa, tidaklah dia berangkat dari rumahnya, dari kediamannya, dari pekerjaannya menuju masjid kecuali untuk belajar kebaikan, belajar agama, belajar Al-Quran, atau belajar apa saja, kebaikan, terutama kebaikan dari sudut pandang Islam. Au ya'lamu, atau ayu'allimuhu dalam teks yang lain, atau mengajarkan kebaikan. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka orang tersebut akan diberikan pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita begitu sangat luas rahmat Allah kepada kita. Nanti di akhirat banyak orang yang belum pernah menginjakkan kakinya bahkan ke Saudi Arabia untuk berhaji dan berumrah, tetapi di sisi Allah dia mendapatkan pahala yang begitu banyak, haji beribu-ribu kali, bahkan umrah beribu-ribu kali. Siapa mereka di antaranya? Orang-orang yang selalu meniatkan dari rumahnya ke masjid, selain untuk ibadah, salat 5 waktu berjamaah atau salat Jumat berjamaah, dia juga ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala, atau menyampaikan kebaikan atau mengajar kebaikan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ma'asyiral muslimin, kalau orang berhaji belum tentu diterima oleh Allah. Orang berhaji belum tentu sempurna ibadahnya dan pahalanya karena banyak faktor. Mungkin kekurangan ini, kekurangan itu, terpotong dengan maksiat yang kita lakukan. Mata melihat yang diharamkan oleh Allah, telinga mendengarkan yang diharamkan oleh Allah, maka mengurangi derajat dan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mengamalkan tadi hadis tersebut,
pergi ke masjid karena Allah ingin belajar atau mengajar kebaikan, Allah berikan pahala haji yang sempurna. Semoga kita dan semuanya yang ada di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah dapat mengamalkan hadis tersebut dan kita nanti insyaallah diberikan pahala haji yang sempurna di sisi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asal muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Hadis yang kedua atau amalan yang kedua adalah amalan yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Imam Tabrani dan lain sebagainya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal fajra fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-samsu, summa raka'ataini, kanat lahu ka ajri hajatin wa umratan." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tamatan. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa berarti duduk di tempat dia salat berzikir subhanallah atau baca Quran atau mendengarkan ta'lim atau apapun kebaikan yang dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai terbit matahari satu tombak. Kurang lebih 90 menit dari azan subuh. Jadi dari azan subuh sampai kapan? Sampai 90 menit setelahnya, sampai terbit matahari satu tombak. Kemudian dia melakukan sebelum pulang ke rumah, dia melakukan salat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam penamaan para alim ulama dinamakan dengan salat isyraq. Madzhab Syafi'iyah mengenal salat ini dari zaman dahulu. Kenapa dikatakan salat isyraq? Karena salat ini dilakukan setelah terbit matahari, bukan saat terbit matahari. Tidak boleh dilakukan, haram hukumnya. Tapi setelah terbit matahari kurang lebih satu tombak atau 90 menit setelah azan subuh, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 2 rakaat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan dalam teks yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamatan, sempurna hajinya, sempurna umrahnya, sempurna hajinya, sempurna umrahnya, sempurna hajinya dan sempurna umrahnya. Subhanallah. Ini amalan yang ringan ma'asal muslim, tidak perlu bayar. Setiap kita bisa melakukan ma'asal muslim dan nanti kita akan melihat hasilnya setelah kita mati. Berapa banyak ada orang-orang di sekitar kita yang mendapatkan pahala haji dan umrah yang begitu banyak. Kenapa? Mengamalkan hadis ini. Dan ini merupakan amalan Nabi Muhammad SAW dan para salaf, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Mereka selalu mengamalkan hadis ini. Makanya Nabi Muhammad habis salat subuh tidak langsung pulang. Umumnya beliau akan menyampaikan ilmu. Dia akan bercerita atau mentakbirkan mimpi dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Semoga saya dan antum dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masa ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajatin, wa man masa li tatawu'in fa huwa ka umratin nafilatin." Dalam riwayat Jami' Shaghir hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man masa ila salatil maktubatin." Barang siapa yang pergi dari rumahnya ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, salat fardu berjamaah, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Barang siapa yang dia datang ke masjid untuk melakukan salat sunnah, maka diberikan pahala umrah yang sempurna. Subhanallah. Selain kita mendapatkan pahala-pahala yang lain, setiap ketika kita melakukan sholat berjamaah, sholat fardu di masjid, maka kita mendapatkan juga pahala haji dan juga umrah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, bukan hanya sampai di situ. Di situ bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga bersabda, ini amalan yang kelima, amalan yang keempat. Diriwayatkan dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi baitihi mutatahhiran ila salati maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya bersuci dengan sempurna menuju masjid untuk salat berjamaah, fa ajruhu ka ajri hajin muhrim, maka dia mendapatkan pahala haji sebagaimana dia berpakaian ihram. Subhanallah. Sampai akhir hadis. Hadisnya sahih. Dengan catatan berangkat dari rumah
berwudu di rumah kita masing-masing dengan wudu yang sempurna. Maka perjalanan kita ini dengan kita berwudu di rumah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kemudian tambah lagi niat kita untuk melakukan salat 5 waktu berjamaah, itu pun mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah amalan ini, ma'asyiral muslimin. Disampaikan, didengarkan, yang susah adalah prakteknya. Semoga saya dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk diberikan kekuatan mengamalkan, menjalankan dan juga menyampaikan hadis-hadis tadi, dan Allah berikan taufik hingga akhir hayat kita istiqamah di jalan kebenaran tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillahil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang mudah, dan rahmat Allah begitu luas. Allah memberikan pahala terkadang bukan karena amalannya, tetapi niatnya dan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 amalan yang tadi disampaikan pada khutbah yang awal. Jika kita niatkan karena Allah, ternyata Allah berikan kepada kita pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kemudian sebagai penutup pada khutbah yang kedua, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif pernah berpesan bagi orang-orang yang sudah niat berhaji tapi tidak bisa berangkat haji, atau mungkin sudah bertahun-tahun niat haji tapi belum juga diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menambahkan amalan-amal yang tadi di atas, maka beliau berpesan dengan beberapa pesan. Beliau mengatakan, "Wa man lam yastati' wuqufa bi Arafah falyakif 'inda hududillahi alladhi arrafahu." Barang siapa yang belum mampu, belum diberangkatkan oleh Allah taala untuk wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah yang disebut dengan Hajjul Kubra, apa kata beliau? Falyakif inda hududillahi alladhi arrafahu. Maka hendaknya dia berhenti pada batasan-batasan Allah. Jangan ditabrak batasan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nasihat beliau adalah, "Wa man lam yastati al-mabit bil Muzdalifah falyabit ala ta'atillah li yuqarribuhu wa yulfahu." Barang siapa yang belum mampu mabit, tidur di Muzdalifah, maka hendaknya dia tidur dalam ketaatan kepada Allah sebagai bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur yang mendatangkan pahala itu tidak terjadi kecuali tidur yang kita ikuti sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau yang ketiga, "Wa man lam yaqdir ala dabhi hadihi bi Mina falyadbahawahu liyuballigh bihi muna." Barang siapa yang belum mampu menyembelih hewan korban di Mina, maka hendaknya sembelihlah hawa nafsunya supaya dia tersampaikan atau dapat meraih harapan yang diidamkan dengan izin Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir beliau berpesan, "Wa man lam yastati al-wusul lil baiti li'annahu ba'id falyaqsid rabbul bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid." Barang siapa yang belum ditakdirkan oleh Allah, belum dimampukan oleh Allah sampai di rumah Allah al-bait, yakni Ka'bah Syarif, Ka'bah yang mulia. Kenapa? Jauhnya dan biayanya dan keamanan dan faktor virus pada tahun ini. Falyaqsid rabbul baiti, maka hendaknya setiap waktu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kata beliau, yang dituju adalah Rabbul Bait, Tuhannya Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena Rabb kita lebih dekat daripada tali urat nadi kita. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya, mengambil hikmah dan pelajaran hingga akhir hayat kita, dan kita semua diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya rabbal alamin.
العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والفتان والمهن بما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الطاعون من بلادنا إندونيسيا من علم كلها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.